Mantan Presiden Afrika Selatan dan pejuang anti-apartheid di bumi Afrika Nelson Mandela tutup usia. Nelson meninggal pada Kamis malam waktu setempat karena penyakit paru-paru yang ia derita. Seorang pemimpin besar abad ini, Nelson Mandela, meninggal dunia di usia 95 tahun di kediamannya di Johannesburg, Afrika Selatan karena penyakit paru-paru yang telah lama dideritanya. Berita duka ini disampaikan langsung kepada dunia oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. He passed on peacefully in the company of his family around 2050 on the 5th of December 2013. He is now resting. He is now at peace. Sebelum dirawat di rumah, Mandela mendapat perawatan intensif selama 3 bulan di rumah sakit. Penyakit infeksi paru-paru yang diderita Mandela didapat ketika dalam penjara karena berjuang melawan penindasan dan politik apartheid rezim berkuasa kala itu. Peraih Nobel Perdamaian pada tahun 1993 ini menghabiskan 27 tahun hidupnya dalam penjara. Nelson Mandela dibebaskan tahun 1990 dan terpilih menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan di tahun 1994. Tentunya kita semua turut berduka atas meninggalnya Nelson Mandela dan kita mungkin akan mencoba mengingat dia sedikit. Di mana di sini saya menemukan satu gambar dari Time Magazine. Time kan memang selalu memberitakan orang-orang besar pada minggunya, dia majalah mingguan. Dan ini pada 9 Mei 1994 di mana Nelson Mandela pertama kali memenangkan pemilu saat itu. Wow. Jadi di sini juga adakah maknanya itu, Shanas? Ini kalau saya melihatnya memang di sini hanya tadi membahas Time membahas mengenai cover ini dan kalau saya sendiri interpretasikannya kalau sebenarnya seperti mewakili semuanya nggak sih? Dengan bunga-bunga di atasnya dan warnanya yang seperti halo juga kan? Warnanya yang begitu bervariasi dan terang sekali. Iya, dan juga apa yang bisa kita ingat dari Nelson Mandela ini karena memang dia itu merupakan seorang pemimpin yang tidak pernah melihat sesama yang ada di sekitarnya itu berbeda tingkatannya. Dan ini merupakan salah satu testimoni dari seorang hakim di Amerika Serikat dari Detroit yang mengatakan bahwa ketika bertemu dengan Mandela meskipun dia pemimpin yang begitu besar, setiap kali orang itu ketika bertemu dia bisa melongo istilahnya karena auranya yang begitu besar. Tapi dia itu tidak pernah yang namanya membuat kita merasa bahwa kita itu di bawahnya dia. Jadi kesejajaran itu selalu dia perjuangkan sampai titik-titik terakhir. Nah, ini ada yang menarik sih dari apa yang dikatakan oleh Marissa, di mana dia juga punya satu quote di sini dia bilang, I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. Dan lanjutannya, it is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Wow, that's amazing. Amazing quote. Kalau mengenai quotes yang bagi saya sangat mengena dan terus ini menjadi satu quotes yang terus membuat saya tiap hari pengen belajar. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Betul, sangat penting. Pada saat dia di penjara dia membaca buku, membaca buku. Nah, tapi pada saat di penjara itu dia juga membaca tapi dibatasi, Mar. Jadi katanya dia kalau menerima surat itu sampai jangankan surat, tapi huruf-hurufnya aja yang dia terima itu dibatasi oleh pemerintah sana. Oh, jadi juga tidak boleh menulis juga ya? Betul. Ini mengingatkan kita akan Pramudia Anantatur di sini. Oh iya. Ketika saat itu tidak boleh menulis. Wah, itu untuk orang-orang yang seperti itu tersiksa sekali rasanya ya. Tapi perjuangannya itu loh, seperti Shanas tadi bilang,
Saya bersedia untuk mati memperjuangkan apa yang saya percaya, yaitu kesetaraan manusia. Dan itu sampai sekarang, sampai dia sudah meninggalkan kita semua pun juga masih terus dia bawa idealisme itu. Dan bisa kita kagumi juga, 27 tahun dia di penjara masih terus memegang idealisme seperti itu. Dan mungkin ini juga ya, tadi saya sempat membaca mengenai dia kan memang sampai 95 tahun, itu luar biasa umur panjang gitu. Ternyata di sini dia mengatakan bahwa ada faedahnya dari dia di penjara. Dia bisa belajar pola makan yang baik. Oh, serius? Iya. Pola makannya, Shans? Nah, pola makannya sebenarnya di sini tidak begitu dijelaskan, tapi memang setiap kali di penjara, maksudnya kita mendapatkan makanan yang sesuai dengan yang kita butuhkan, tubuh butuhkan. Jadi tidak lapar mata istilahnya begitu. Mungkin Adrian lebih mengerti mengenai pola makan dan pengaturannya sampai akhirnya 95 tahun itu berkah luar biasa loh. Iya, betul. Memang kalau bicara mengenai penyakit itu kan kita masih ingat ya, dia di penjara terkena penyakit yang tadi TBC itu, tuberkulosis. Nah itu tapi memang berkaitan lebih ke pernafasan sih. Tapi kalau mengenai makanan nanti saya pengen belajar juga apa sih yang dia pelajari di penjara itu sampai dia bisa menjalani gaya hidup sehat. Nanti kita cari ceritanya ya ke depannya.